Susahnya mencari keadilan di negeri Pertiwi ini. Datang ke kantor kita seorang ibu-ibu yang sebelumnya saya datangi beliau ke puskesmas karena beliau sudah beberapa hari dirawat di sana, jadi kita datangi. Jadi si ibu-ibu ini disangka ya menjadi korban penganiayaan dan atau harusnya disubkan itu pengeroyokan karena pelakunya ada beberapa orang. Nah, ini ibu sudah laporan di Polsek yang tidak bisa melakukan penyidikan. Akhirnya dilimpahkan ke Polres. Kemudian saya tanya penyidiknya, itu gimana progresnya? Ini sedang dilengkapi mindik-mindiknya dan semuanya dilengkapi. Dan penyidiknya menyampaikan, tapi itu ada lapor balik katanya. Saya juga heran, mau lapor balik apa? Ya kan? Kalau yang dilaporkan orang itu juga penganiayaan, maka gila itu. Dan itu kalau sumpama itu naik ke tingkat penyidikan laporan baliknya ibu, hari itu juga saya daftarkan pra-peradilan, ya kan? Itulah susahnya mencari keadilan di negeri ini. Seperti apa kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir di kantor kita ibu yang kemarin kita sambangi ke puskesmas yang babak belur kemarin itu. Alhamdulillah hadir untuk menanyakan bagaimana progres penanganan yang dilakukan oleh Polres Bondowoso. Karena ini ibu terbatas dengan komunikasi ya, karena komunikasinya bahasa Madura, maka ada penterjemahnya. Kebetulan ini kita tangani, saya bersama saudara saya, rekan saya, Mas Sigit, kita akan kawal ini sampai dengan tuntas. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat panjenengan? Tidak begitu sehat, sahabat-sahabat. Saya sapa Masnya juga. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Hidayat. Mas Hidayat, bantu menerjemahkan ini ya, saya terjemahkan. Gimana kondisinya Ibu siapa dah? Bu Nida. Bagaimana kondisinya Ibu Nida pasca dirawat dari puskesmas itu? Parah. Parah ya? Parah. Diagnosa dokter kenapa beliau? Luka lecet, memar, terus gigi atas patah. Gigi atas patah, sahabat-sahabat. Coba Ibu, ini giginya sampai patah ibu. Terlang dapat kan tosat pun. Hitamnya sampai ke dalam ini, masya Allah. Dan sampai saat ini Gus, yang mengganggu masih ada pusing sama penglihatan. Penglihatan ya. Karena bengkaknya dulu kena ke mata. Ini gimana cerita awalnya? Coba bisa dijelaskan. Cerita masalahnya. Sehingga terjadi pemukulan lah. Masalahnya sebenarnya masalah omongan, Gus. Omongan yang enggak jelas. Cuman memang ada indikasi iri. Dari awal. Iya. Masalahnya ini yang dimarahi sama pelaku. Ini dimarahi, si ibu tidak terima mau narik anaknya. Ini terus? Kan anaknya Ibu Nida. Si adik ini dimarahi sama didorong sama pelaku. Nah, si ibu ini langsung datang karena rumahnya berdempetan. Si ibu ini datang mau narik si anaknya, tiba-tiba langsung dipegang, ditonjok langsung. Nggak ngomong apa, langsung ditonjok sampai. Langsung. Dikeluarin langsung nonjok. Telo kali ceplosan 2 kali kakak kan sampai 3 kali ke muka. 2 kali ke muka, kena mulut 1 kali, bahu 2 kali. Bahu 2 kali. Masya Allah. Iya. Ini sekarang diproses ya. Oke. Waktu dilaporkan di Polsek Binakal, ini di Bondowoso kejadiannya, Jawa Timur. Nah, waktu dilaporkan di Polsek Binakal, bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian pada waktu itu? Mungkin karena ada pihak yang dari si pelaku ya minta
damai. Minta damai. Karena alasan sama keluarga. Keluarga. Oke. Cuman dari si ibu ini sudah ngotot, Gus. Nggak bisa, nggak mau. Nggak mau ya. Karena bukan cuma menyangkut harga diri, sudah takut terjadi lagi ke belakang. Iya. Karena yang mukul laki-laki bukan perempuan. Oh, ini laki-laki? Laki-laki. Masya Allah. Berapa orang? Yang megang satu. Oh, ini dipegang ibu? Ini dipegang ibu. Tangannya belakang. Iya, yang pas ngigit. Ya Allah. Ibu juga belakang ditonjok. Ibu kan kewalahan daripada mati. Ya, ibu gigit baru bisa lepas. Baru bisa lepas. Ya. Oke, itu yang disebut dengan force majeure ya, sahabat-sahabat. Ya, oke. Kita akan jelaskan, kita akan bahas dengan Mas Sigit. Akhirnya sampai laporkan. Ya. Nah, sekarang ada telepon-telepon dari pihak kepolisian? Belum ada. Cuman kemarin lusa ada surat rujukan, pemberitahuan kalau berkas berjalan. Berkas berjalan ya. Oke. Siap. Nah, itu sahabat-sahabat secara garis besar tentang klien kita yang masuk ke kantor kita. Sebentar kita akan analisa bersama dengan Mas Sigit. Jadi begini, ini Mas Sigit. Kena pelanggaran. Ininya kena pelanggaran. Rokoknya kalau di YouTube. Tidak apa-apa. Dikat ya. Oke, kita akan bahas ini kasus ini menarik. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin Mas Sigit, ini kan udah dilaporkan di polsek yang tidak bisa melakukan penyidikan. Tapi herannya pada waktu itu diterima kan gitu. Harusnya langsung arahkan ke Polres kan begitu kan. Nah, ini yang lucu, saya tadi malam telepon ya kan. Ternyata si pihak yang mukul ibu ini melaporkan juga, walaupun laporan itu memang hak-hak mereka kan gitu. Melaporkan karena dengan banyak alibi lah itu dilaporkan juga. Jadi judulnya ini saling lapor. Nah, menurut sampean gimana analisa sampean ini terkait kasus ini? Jadi sama hal ya, saya juga ada penanganan perkara penganiayaan. Ini termasuk golongannya penganiayaan. Penganiayaan ya? Berat ya karena sampai Ibu sampai opnam, Bu. Sampai opnam. 2 kali. Maksudnya opnam tidur di rumah sakit? Iya. Itu namanya opnam. Kategorinya penganiayaan berat. Iya, 2 kali. Jadi 1 kali 24 jam tidak bisa melakukan Iya. aktivitas. Itu kategorinya sudah penganiayaan berat. Jadi kalau kita lihat dari aduan yang Ibu lakukan ini harusnya kan ya segera diproses. Iya. Ibu udah divisum sudah ya? Sudah lengkap semua. Ya. Jadi tinggal Tokol boleh langsung masuk kan ke Binakar ke Polsek. Kalau bisa diperiksa di Polres. langsung visum. Belum. Oh, ini di Polres belum diperiksa? Belum sama sekali sampai saat. Pertama udah mari tokol udah langsung ke kampung langsung ke Polsek. Ki pon ketemu dengan polisi na pon iraca boleh semator ka disa pon ibuto ki sini kemari pad gula tangan na din apa budoro pori ka bibir. Isa ta ilayan ni. Tidak dilayani oleh? Dari Polsek. Polsek kan tidak Kan sampai habis kan. Iya. Tak ada main terus. Bu tinggi, bu cari, bu kampung langsung ke rumah. Rujukannya ada, Mas? Ada, di saya ada. Kapan itu? Itu rujukannya Senin kemarin. Senin kemarin. Dilihat dari Peristiwanya sudah berapa hari ya? Tanggal 21. 21 apa? 21 Agustus. 21 Agustus? Iya. Oh. Ini harusnya sudah di BAP. Harus kan begitu kan? Intinya kalau saya gini aja ini. Yang aneh ini saya justru terhadap ini ternyata dilaporkan kan gitu. Dilaporkan dengan case, ya tidak tahu saya case-nya apa, tapi saya pribadi ya kan, Pak Kapolri harus lihat nih. Pak Kapolri harus lihat, Kompolnas harus lihat. Saya akan kirim via email ini. Video ini saya, ya kan? Coba lihat di bawah, seorang ibu-ibu sepuh, ya kan? Kita juga punya orang tua perempuan yang mengandung kita 9 bulan. Kalau ini menimpa terhadap keluarga panjenengan bagaimana? Ibu ini, ya kan, dipegangi, dihajar, ya kan? Kemudian dilaporkan ke Polsek yang tidak bisa nyidik. Pada waktu itu diterima, bukannya harus dilimpahkan ke
Polres kan begitu kan, malah itu diterima dan agak lamban. Nah, makanya saya minta kepada penyidik yang ada di kantor kepolisian Republik Indonesia CQ Polres Bondowoso untuk segera ditahan itu orang. Tidak ada alasan karena syarat subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi. Yang pertama, ya kan, kenapa harus ditahan itu? Karena ibu ini khawatir dia akan mengulangi perbuatan lagi, ya kan? Harus takut melarikan diri dan takut menghilangkan barang bukti kan gitu, dan lain seterusnya dan seterusnya lah. Jadi tidak ada kata lain, harus ditahan. Kita akan update ini setiap detik, setiap waktu kita akan update ini kasusnya ibu ini agar penegakan hukum terhadap ibu ini benar-benar tepat sasaran. Penerapan pasalnya juga kalau bisa dijuntukan karena ini bertiga kan ya. Jadi subkanlah 351 sub 170 kan gitu kan harusnya. Pengeroyokannya juga. Ini giginya copot ya kan. Sampai sekarang masih memar ibu ini. Ayo, bayangkan kalau ini menimpa ibu kita, menimpa orang yang kita cintai, ya kan? Jadi saya minta kepada Pak Kapolres Bondowoso, saya datangi tadi lagi ada di IKN katanya. Makanya saya minta kepada penyidiknya ini gas, tahan. Sampai belum diperiksa di Polres. Kalau diperlukan sekarang saya akan bawa ke Polres, telepon aja saya. Ya, undangannya difoto saja, panggilannya difoto. Panggilan lah, karena ini pro justitia, ini laporan polisi kan ya. Laporan polisi. Maka dari itu, inilah potret keadilan di negeri kita. Susahnya rakyat kecil nyari keadilan, ya kan? Makanya kalau dalam waktu 2 minggu ini, ya kan, masih belum ada tindak lanjut, tentulah akan saya sampaikan penanganan yang ditangani oleh Polres. Yang pertama. Yang kedua, saya akan lakukan upaya hukum gugatan. Semua teman-teman media datang, liput tiap hari. Yang ketiga, saya akan lakukan gugatan pra-peradilan. Jika ibu ini nanti karena dia menyelamatkan diri, dia menggigit itu dijadikan tersangka, kita pra-peradilan. Dan yang paling penting, gugatan perbuatan melawan hukum. Karena adanya peristiwa ini, 1365 KUH Perdata, ibu ini mengalami kerugian material dan imaterial. Demikian sahabat-sahabat, ayo kita doakan penegak-penegak hukum kita dimanapun itu, termasuk di Bondowoso. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa tetap on the track menangani dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Closing statement Mas Sigit. Closing statement. Jadi kami sebagai advokat ya berharap penegakan hukum, bukan mencari kebenaran atau bagaimana, tapi penegakan hukum di Bondowoso ini betul-betul harus ditegakkan, termasuk dalam hal ini kasus yang menimpa ibu ini. Karena ini akan menjadi hal yang bisa ditiru oleh orang-orang lain kalau penegakan hukum di Bondowoso khususnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, saya membol apa yang disampaikan oleh rekan saya Mas Sigit tadi. Ayo penegak hukum di Bondowoso, kalau ada laporan, pengaduan, tolong sesegera mungkin itu ditindaklanjuti. Karena kita, betul katanya Mas Sigit, tidak butuh pembenaran, kita butuh kepastian hukum. Kalau mau lanjut, kalau mau henti, kan begitu kan? Agar nantinya penegak hukum di Bondowoso tidak memiliki catatan black raport, catatan hitam di raportnya. Ya bukan merah lagi, hitam. Karena data di saya sudah cukup banyak yang bertahun-tahun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang terakhir, closing statement. Napa sih Pak pentingnya dari perkara nikah? Sorry pada Pak. Arab nambian apa? Kasa Arab nambian. Pengetahuan nambian apa? Royokom. Yokom. Oke, gula sakit atau semakin. Sampai semakin Pak. Oke. Gula reng tanding, gula kadileng sabakan dia nyeri padi gula depak gula Pak. Oke. Reng tanding sampai bertengah nikah. Harapannya Ibu adalah pokok ditahan karena ini orang tidak mampu, kerjanya nyari padi beliau.
tolong jangan dikriminalisasi. Karena ketika Allah yang memberikan keadilan, maka siapapun Anda, penegak hukum yang manapun, dengan pangkat apapun sampai jenderal, kalau Allah yang memberikan teguran, habis dalam hitungan detik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.